Kebanyakan orang kita adalah orang-orang yang berbakat, tapi kita hanya fokus berpikir bahwa bagaimana cara kita mengembangkan bakat itu. Bagaimana nih cara kita membuat resep burger yang paling enak, dan yang enak. Bukan kita belajar bagaimana kita cara menjual dan mempromosikan burger kita ini biar lebih branding dibanding burger McDonald, misalnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel Ubu Zakia. Hari ini aku mau sharing sedikit ilmu tentang financial education yang aku dapat dari sebuah buku yang sangat-sangat fenomenal yang pernah aku baca seumur hidup aku gitu ya. Mungkin sebagian besar dari kalian udah pernah baca atau pernah dengar tentang buku yang akan kita ulas hari ini, tapi mungkin ada juga dari kalian yang belum tahu nih guys. Nah, buku apa yang akan kita bahas hari ini? Ini dia. Taro! Ya, Robert Kiyosaki. Ya, bertahun-tahun kita belajar di sekolah, kita belajar ilmu eksak, ilmu sosial, ilmu IPA dan lain-lain. Tapi kebanyakan dari sekolah tidak pernah mengajarkan kita tentang financial education. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara uang itu bekerja, bagaimana cara kita bisa mengelola dan mengatur uang dengan baik. Makanya gak heran ya di zaman sekarang, terutama saat krisis pandemi seperti ini, banyak muncul masalah-masalah keuangan yang terjadi di sekitar kita. Contohnya banyak yang di PHK, kemudian dia bingung gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kerja, gak bisa menghasilkan uang. Kemudian juga masalah klasik yang ada di sekitar kita, yaitu banyak yang terlilit hutang. Ya, bahkan ada yang sampai nggak bisa makan. Nah, kenapa aku pengen banget share tentang financial education ini? Karena setelah aku baca bukunya, setelah aku tahu sedikit ilmunya, itu benar-benar berpengaruh besar dalam hidup aku. Dan kalau kalian bisa mengubah atau menerapkan pola hidup kalian seperti yang ada di buku ini, yang udah diuraikan langsung sama Pak Robert Kiyosaki, aku yakin sih mungkin hidup kalian akan lebih better lah ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari judulnya ya. Kenapa dinamakan judulnya Rich Dad Poor Dad? Ya, berarti penulis ini, si Pak Robert Kiyosaki ini, ceritanya dia punya dua orang ayah ya. Bukan cerita sih, tapi inilah realitanya beliau punya dua orang ayah. Satu ayah kandung, satu ayah angkat. Nah, ayah kandung beliau ini yang berperan sebagai poor dad-nya, dan ayah angkatnya berperan sebagai rich dad. Nah, jadi dari perbedaan latar belakang kedua orang ayahnya, si Robert Kiyosaki ini menyimpulkan sebuah ilmu pemikiran tentang financial education yang sudah dia terapkan dalam hidupnya, sehingga bisa terjadilah buku ini. Ya, jadi beliau juga membuat buku ini bukan karena sekedar teori belaka, tapi memang beliau sudah mempraktikkannya lebih dahulu. Kemudian dia share kepada kita supaya kita bisa menjadi seperti beliau, bisa mengelola keuangan dengan baik dengan cara yang semestinya. Ya, jadi hal pertama yang saya dapatkan dari buku ini adalah bahwa perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin terletak pada ini. Ya, benar. Mindset. Ya, jadi orang kaya sama orang miskin ternyata punya mindset yang sangat berbeda. Contohnya, kalau orang kaya melihat sebuah mobil mewah misalnya ya, mereka akan berpikir bahwa gimana caranya saya bisa beli mobil ini. Tapi kalau orang yang bermental miskin, dia pasti akan berpikir, gue gak mampu nih beli mobil ini terlalu mahal buat gue. Nah, kalau pikirannya sudah menutup diri dia untuk memiliki mobil itu, gimana realitanya dia bisa beneran beli mobil itu gitu. Tapi kalau orang kaya berpikir bahwa gimana caranya saya bisa beli mobil ini. Tapi karena dia sudah punya mental mungkin duluan, dia sudah punya mental bahwa dia bisa memiliki duluan, maka orang kaya lebih berpeluang untuk beneran bisa memiliki mobil mewah itu dibanding si orang miskin. Itu perbedaan pertama yang mencolok dari si rich people versus poor people ya. Poin kedua yang sangat mengena bagi aku adalah orang miskin dia bekerja untuk uang, sementara orang kaya dia membuat uang yang bekerja untuk mereka. Jadi menurut ayah miskinnya si Robert Kiyosaki, bahwa kita harus punya kedudukan setinggi-tingginya di pekerjaan kita supaya kita mendapatkan gaji yang besar dan tunjangan yang nyaman. Nah, itu adalah mindset dari ayah
miskin Robert Kiyosaki. Tapi menurut ayah kayanya Robert Kiyosaki adalah bukan setinggi apapun jabatan yang harus kita raih, tapi bagaimana cara kita membuat uang yang bekerja untuk kita. Alias dengan kata lain adalah si ayah kayanya Robert Kiyosaki ini mengajarkan Robert Kiyosaki untuk bisa menjadi pengusaha atau bermental bisnis, bukan bermental karyawan seperti si ayah miskinnya Robert Kiyosaki. Jadi ketika kita menjadi pengusaha, kita yang akan menciptakan uang dan membuat uang itu bekerja untuk kita. Ya, karena dengan menjadi pengusaha, maka jalan untuk menjadi kaya jauh lebih terbuka dibanding saat kita menjadi karyawan. Kan kalau karyawan kan kita tahunya gajinya tiap bulan itu flat, artinya pasti segitu-gitu aja, nggak akan nambah. Tapi kalau kamu mau mempunyai penghasilan yang lebih besar, maka jadilah seorang pengusaha, jadilah seorang businessman, businesswoman, pedagang. Ya, 90% kemajuan ekonomi dunia adalah karena berasal dari sektor perdagangan. Coba sekarang apa yang orang gak dagang? Ya, contohnya dokter dia juga dagang loh ya. Dagang apa dia? Dagang ilmunya tentang kesehatan. Guru juga dagang apa? Dagang jasa. Ya, kemudian pengusaha restoran, dia jual makanan, jual jasa. Ya, kemudian pelayanan masyarakat di puskesmas, kemudian orang yang jual baju, usaha konveksi, yang orang jual make up, ya. Bahkan sekarang banyak banget pengusaha online shop yang bertebaran di era pandemi. Bahkan usaha perdagangan ini nggak akan mati sampai kapanpun kan. Bahkan Rasulullah aja pun juga dulunya adalah seorang pedagang. Beliau bahkan berdagang sampai ke Syam, berpuluh-puluh kilometer dari tempat asalnya. Jadi kalau kamu mau kaya, menurut Robert Kiyosaki, resepnya adalah jadilah pengusaha, jangan jadi karyawan. 2,000 years later. Robert Kiyosaki ini juga bilang bahwa ada 3 jenis penghasilan yang harus dipunya orang kaya. Yang pertama adalah penghasilan biasa, kemudian yang kedua adalah penghasilan portofolio, dan yang ketiga penghasilan pasif atau kita sebutnya sebagai passive income. Nah, contoh dari penghasilan portofolio itu adalah saham atau obligasi. Jadi kalau kamu punya saham, uang kertas gitu ya, yang bisa bernilai, yang tiap tahun itu nilainya bisa meningkat ya, nah maka itu kamu punya investasi yang sangat besar untuk bisa menjadi orang kaya ke depannya nanti. Kemudian passive income. Nah kalau Robert Kiyosaki ini dia mempunyai passive income dari aset yang dia punya dari bisnis properti. Dia punya banyak apartemen dan hotel di beberapa negara, dan terbukti itu yang membuat dia bisa memiliki banyak barang-barang mewah sampai saat ini. Jadi dari penghasilan biasa, dari bekerja, ya kita pasti kan awalnya kita nggak mungkin ya tahu-tahu jadi pengusaha besar, nggak mungkin. Pasti kita punya langkah awalnya adalah kita jadi seorang pekerja dulu, karyawan dulu, itu normal ya. Kita jadi karyawan, kita punya uang, punya gaji, kita sisihkan uang itu, kita jadikan modal. Nah itu tadi adalah penghasilan biasa kita dari bekerja sebagai karyawan. Kemudian bagaimana cara kita bisa mengelola uang atau modal kita tadi menjadi suatu investasi berupa aset, ya. Aset itu bisa berupa tanah, kemudian bisnis properti seperti perumahan, real estate, apartemen, kos-kosan, ya, atau emas, dan atau misalkan kamu investasikan dalam bentuk saham atau obligasi. Nah, satu hal lagi yang aku baca dari buku ini dan itu benar-benar membuat aku tercengang ya, adalah ternyata apa yang selama ini aku anggap aset itu bukan aset loh guys. Contoh, kamu yang hobi ngumpulin atau koleksi handphone, gonta-ganti handphone sesuai dengan perkembangan zaman. Kamu yang suka gonta-ganti motor, gonta-ganti alat elektronik, kendaraan, segala macam yang kita kira itu aset karena itu barang mahal ya, ternyata itu bukan aset. Menurut Robert Kiyosaki, yang namanya aset itu adalah sesuatu yang terus mengalir ke arus kas kita, bukan yang keluar dari arus kas. Coba kamu bayangin, setiap kamu beli handphone mewah, handphone baru yang trendy, kamu keluarin uang dong. Ya, kemudian muncul handphone lagi yang lebih canggih, kamu keluar duit lagi. Kira-kira harga handphone kamu yang pertama tadi akan menyusut apa makin naik? Menyusut dong. Nah, penyusutan nilai barang yang kita punya itu namanya bukan aset. Karena namanya aset itu tidak akan menyusut nilainya, justru akan terus naik. Nah, setiap nilai barang yang terus menyusut itu namanya adalah liabilitas.
betul, liabilitas. Ingat ya, jangan sampai kalian salah membedakan mana yang liabilitas dan mana yang aset. Sekali lagi, yang namanya aset adalah sesuatu yang tidak akan mengalami penurunan nilai. Tapi kalau liabilitas, segala sesuatu yang menyebabkan adanya penyusutan nilai barang. Jadi, coba kamu hitung, ada berapa banyak barang liabilitas yang kamu punya, yang kamu kira aset selama ini? No, God! No, God, please, no! 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 Yang menariknya lagi di buku Rich Dad Poor Dad ini ada suatu kisah tentang seseorang yang jago bikin burger ya. Jadi gini, ketika kamu jago bikin burger, kamu jago bikin makanan, ya kamu akan hanya berfokus untuk bagaimana kamu bisa menjadi pembuat burger yang paling enak. Kamu terus berlomba-lomba dengan sesama pencipta burger yang lain, sesama orang yang membuat burger yang lain untuk membuat burger kamu menjadi paling enak. Ya nggak sih? Coba deh, pasti kan kamu kalau bisa jago bikin burger, ketika orang muji burgernya enak ya, kamu akan ngerasa, wah berarti besok saya harus buat burger yang lebih enak lagi. Nanti ada yang muji lagi, kita berlomba-lomba mencari bagaimana cara membuat resep burger yang paling enak sedunia, ya kan? Nah, kalau memang kamu merasa bahwa burger kamu adalah burger yang paling enak di dunia, tapi kenapa kamu nggak bisa sekaya perusahaan-perusahaan burger franchise lainnya? Kita sebut aja misalnya McDonald. McDonald itu adalah franchise atau restoran terbesar yang konon katanya menghasilkan produk burger yang paling enak di dunia. Tapi kalau kamu pernah merasa bahwa burger yang kamu punya ya, itu lebih enak daripada McDonald, kenapa kamu tidak jauh lebih kaya daripada McDonald? Apa membedakan kamu dengan perusahaan McDonald itu? Jadi, menurut Robert Kiyosaki adalah sebenarnya banyak orang-orang berbakat yang nggak bisa kaya bukan karena mereka nggak berbakat, tapi hanya karena mereka nggak punya ilmu untuk bagaimana cara mengelola bakat mereka. McDonald bisa menjadi perusahaan penghasil burger yang enak, ya tapi mungkin enaknya itu masih bisa ditandingi sama perusahaan-perusahaan lain ya, cuman dia bisa menjadi pengusaha burger yang enak dan sekaligus menghasilkan miliaran dolar karena dia juga mempunyai kemampuan selling atau kemampuan menjual dan mempromosikan burger dengan baik. Jadi kebanyakan orang kita adalah orang-orang yang berbakat, tapi kita hanya fokus berpikir bahwa bagaimana cara kita mengembangkan bakat itu, bagaimana nih cara kita membuat resep burger yang paling enak dan yang enak. Bukan kita belajar bagaimana kita cara menjual dan mempromosikan burger kita ini biar lebih branding dibanding burger McDonald misalnya seperti itu. Gak kepikiran sama sekali kan. Nah itulah banyak kesalahan-kesalahan kita yang kadang kita gak sadari. Banyak orang yang kurang respect tentang dunia bisnis, tentang bagaimana sih cara selling ya, bagaimana untuk dapat selling point, bagaimana untuk menarik minat customer, untuk bagaimana menarik pengunjung untuk membeli produk kita. Itu yang kita kurang pelajari selama ini. Jadi sebenarnya kualitas produk itu juga penting, cuman dengan kualitas yang biasa-biasa aja pun bisa jadi branding dengan kamu punya ilmu marketing yang bagus, ilmu promosi yang bagus. Itu lebih penting, di samping kamu juga memajukan kualitas dari produk kamu. Itu yang ada di buku Robert Kiyosaki yang aku baca. Itu ternyata penting banget ya, bahwa oh iya jadi kita punya skill, kita punya bakat itu nggak hanya cukup gitu aja. Oh ya udah kita udah ngerasa menjadi koki yang handal, kita bisa menciptakan burger yang enak. Tapi kalau kamu nggak bisa mempromosikan burger kamu ke orang banyak, orang-orang juga nggak akan tahu kalau kamu bisa ngasilin burger yang enak dibanding McDonald misalnya. See, that's the real ya kan? Itu faktanya. Ya, jadi kesimpulannya dari kita mempelajari financial education secara singkat nih dari buku Rich Dad Poor Dad ini yang sudah aku ulas, yaitu banyak banget yang membuat mata kita terbelalak ya, membuat hati kita lebih terbuka, pikiran kita lebih open gitu, bahwa banyak kesalahan-kesalahan pola hidup yang selama ini kita lakukan yang ternyata itu justru membuat kita sendiri menjadi miskin ya, berdampak dari mindset, kemudian dari pola hidup kita yang gitu-gitu aja. Artinya banyak orang tuh yang memilih jalan aman. Mereka kebanyakan takut untuk mengambil resiko, takut untuk mencoba hal baru, sehingga ya hidupnya stuck gitu-gitu aja.
hidupnya hanya standar-standar aja. Kayak enggak, miskin enggak, tapi ya biasa-biasa aja. Nah, tapi kalau kamu berani untuk mengambil tantangan itu, berani untuk mencoba hal baru, dan berani untuk gagal, artinya kamu siap untuk mengalami perubahan besar dalam hidup kamu, maka kamu juga akan siap untuk menjadi orang kaya. Karena kalau mau jadi orang kaya, kamu harus siap untuk mengalami perubahan besar. Apapun itu kamu harus hadapi. Tapi kalau kamu nggak mau mengalami perubahan-perubahan itu, ya udah, sampai kapanpun, sampai dunia kiamat pun kamu nggak akan pernah jadi orang kaya. Karena orang kaya itu bukan bawaan dari sana atau takdir, tapi orang kaya itu adalah yang bisa dibentuk diri kita sendiri, yang membuat kita, yang membentuk kita untuk menjadi kaya, bukan dari orang lain. Seperti itu. Jadi kamu bisa pilih nih, mau jadi poor people atau rich people ya. Mau ikutin sarannya ayah miskin Robert Kiyosaki atau ayah kaya Robert Kiyosaki. Kalau kamu nggak percaya, kamu buktikan dulu di real hidup kamu ubah dulu pola mindset kamu mulai investasi, mulai nabung, dan kita lihat apakah ada perubahan besar yang terjadi di hidup kamu apa enggak. So, buat kamu yang pengen tahu lebih dalam, lebih lengkap tentang financial education yang aku baca di buku ini, kamu silakan beli buku ini. Bukunya udah tersebar banyak banget di Gramedia, di toko-toko lain ya, dan harganya juga murah ya, under 100k aja, yang gak mahal-mahal, dengan buku setebal 240 halaman. Buat aku ini udah worth it banget. Apalagi covernya warna ungu ya, ini kebetulan warna kesukaan aku, jadi cantik gitu dilihatnya ya. Dan buku ini juga sudah tersedia dari berbagai macam seri ya, udah dicetak kesekian kali dan sudah diterjemahkan ke berbagai banyak negara, berbagai bahasa. Jadi di luar negeri pun buku ini juga udah booming banget. Jadi sayang banget kalau kamu sampai melewatkan buku yang bagus banget ini, ilmunya yang bisa langsung kamu terapkan di hidup kamu, supaya kamu bisa menjadi orang yang lebih bijak dengan uang. Oke? So, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu boleh sharing ke teman-teman kamu. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe-nya ya. Thank you for watching this video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.